Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Fajar. Bagaimana kabar kalian? Nah, untuk kesempatan kali ini saya akan membahas apa itu logika fasi. Langsung saja ke materinya. Logika fasi pertama kali dikembangkan oleh Lotfi Azadeh pada tahun 1965 tentang teori himpunan fasi. Logika fasi lebih berkembang dan banyak diaplikasikan di Jepang, karena negara timur dapat lebih menerima hal abu-abu ketimbang negara barat yang harus iya tidak, hitam putih, ataupun benar salah, seperti logika biner Aristoteles. Nah, saat ini logika fasi banyak digunakan pada produk elektronik buatan Jepang, misalnya AC, mesin cuci, dan sebagainya. Pada tahun 1990, mesin cuci otomatis di Jepang menggunakan logika fasi, yaitu menggunakan sensor untuk mendeteksi kotoran pada pakaian. Inputnya ada tingkat kekotoran, jenis kotoran, dan banyaknya cucian. Sementara outputnya menentukan putaran yang tepat secara otomatis. Nah, logika fasi umumnya diterapkan pada masalah-masalah yang mengandung unsur ketidakpastian, ketidaktepatan, noisy, dan sebagainya. Logika fasi menjembatani bahasa mesin yang presisi dengan bahasa manusia yang menekankan pada makna atau arti, atau dalam artian lain significance. Logika fasi dikembangkan berdasarkan bahasa manusia atau bahasa alami. Konsep dasar logika fasi. Logika fasi bukanlah logika yang tidak jelas, melainkan logika yang digunakan untuk menggambarkan ketidakjelasan. Merupakan himpunan yang mengkalibrasikan ketidakjelasan, didasarkan pada gagasan bahwa segala sesuatu mempunyai nilai derajat. Logika fasi menggantikan logika fasi menggantikan kebenaran boolean dengan tingkat kebenaran. Ada nilai di antara hitam dan putih, yaitu abu-abu. Alasan penggunaan fasi. Yang pertama, ada mudah dimengerti karena matematisnya sederhana, sangat fleksibel, memiliki toleransi terhadap data-data yang tidak tepat, mampu memodelkan fungsi-fungsi nonlinear yang sangat kompleks, dapat menerapkan pengalaman pakar secara langsung tanpa proses pelatihan, dapat bekerja sama dengan teknik-teknik kendali secara konvensional, didasarkan pada bahasa alami. Nah, berikutnya ada himpunan fasi. Himpunan fasi mewakili suatu kondisi pada suatu variabel fasi. Memiliki dua atribut, yaitu linguistik dan numeris. Linguistik yaitu penamaan suatu grup yang mewakili suatu kondisi. Misalnya, muda, parubaya, tua. Sementara numeris yaitu ukuran dari suatu variabel. Misalnya ada 30, 40, 50, 60, 65, dan sebagainya. Himpunan semesta adalah keseluruhan nilai yang boleh dioperasikan dalam suatu variabel fasi. Nah, gambar di samping menunjukkan suatu himpunan fasi yang menunjukkan seseorang dapat masuk dalam dua himpunan, yaitu muda dan parubaya atau parubaya dan tua. Di sini misal seseorang berusia 40 tahun. Dia masuk ke himpunan muda tetapi juga masuk ke dalam himpunan parubaya. Begitu juga untuk yang 50 tahun, dia bisa dikatakan tua, bisa juga parubaya. Nah, jangkauan nilai keanggotaan setiap item data dalam rentang 0 dan 1. Jika suatu item X mempunyai nilai keanggotaan versi X sama dengan 0, maka item tersebut tidak menjadi anggota himpunan A. Sementara sebaliknya, apabila mempunyai nilai keanggotaan versi X-nya 1, maka item tersebut menjadi anggota penuh himpunan A. Nah, berikutnya variabel fasi yaitu fitur yang dijadikan basis dalam suatu sistem penalaran fasi. Contohnya umur, suhu, berat badan, tinggi badan, dan sebagainya.
Fungsi keanggotaan adalah suatu kurva yang menunjukkan pemetaan titik-titik input data pada sumbu X kepada nilai keanggotaannya yang mempunyai interval mulai dari 0 sampai 1. Menggunakan pendekatan fungsi linear naik, linear turun, kurva segitiga, trapesium, sigmoid, pi, beta, dan Gauss. Nah, materi terakhir adalah operasi logika. Yang pertama ada operator N, berhubungan dengan operasi intersection pada himpunan. X predikat diperoleh dengan mengambil nilai minimum antara kedua himpunan. Misal nilai keanggotaan umur 27 pada himpunan muda adalah nilainya 0,6 dan nilai keanggotaan 2 juta pada himpunan penghasilan tinggi adalah 0,8. Maka predikat untuk usia muda dan berpenghasilan tinggi adalah nilai keanggotaan minimum, yaitu di sini bisa dihasilkan 0,6. Yang kedua ada operator OR, berhubungan dengan operasi union pada himpunan. X predikat diperoleh dengan mengambil nilai maksimum antar kedua himpunan. Misal, nilai keanggotaan nomor 27 pada himpunan muda adalah 0,6 dan nilai keanggotaan 2 juta pada himpunan penghasilan tinggi adalah 0,8. Maka predikat untuk usia muda atau berpenghasilan tinggi adalah nilai keanggotaan maksimum, yaitu di sini adalah 0,8. Operator NOT berhubungan dengan operasi komplement pada himpunan. X predikat diperoleh dengan mengurangkan nilai keanggotaan elemen pada himpunan dari 1. Misal, nilai keanggotaan umur 27 pada himpunan muda adalah 0,6. Maka predikat untuk usia muda adalah 1 dikurangi himpunan usia mudanya yaitu 0,6. Maka hasilnya adalah 0,4. Sekian, terima kasih untuk video singkat hari ini. Terima kasih sudah menonton. Apabila ada yang masih belum jelas atau ada yang ingin ditanyakan, silahkan komentar saja di kolom di bawah. Terima kasih. Bye-bye.